Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah mushola ikhlas yang sama-sama semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama sekali kita bersyukur, alhamdulillah, walaupun agak terlambat kita masih bisa melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Saya itu tinggal di Subang Raya. Jam 5 seperempat ada berangkat karena saya tahu rupanya Allah di depan SKA itu lampu merahnya tidak berlaku karena semua sudah berunding. Kemudian di sini di Wali Kota ada perbaikan juga. Tapi alhamdulillah ala kulli hal semuanya kita bisa melaksanakan melanjutkan kajian pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kajian malam ini mudah-mudahan bisa kita tanya jawab itu seputar hal yang ringan, tetapi banyak persoalan-persoalan di kaum muslimin yang masih ragu dan masih banyak bertanya-tanya, yaitu terkait dengan kepemilikan atau terkait dengan apa saja yang membuat seseorang itu memiliki. Tentu dalam hal ini utamanya adalah al-mal atau harta, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kajian ini kita bicara tentang 3 hal yang paling prinsipil, yaitu wasiat, hibah, dan waris. Ini sangat banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Dalam pandangan Islam ada beberapa cara supaya orang itu memiliki harta yang sah menurut Allah Subhanahu wa taala. Pertama namanya ihrazul mubahat, yaitu setiap usaha yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap benda yang belum ada pemilik resminya, belum ada pemilik aslinya. Contohnya begini, ada burung lepas liar, berapapun yang kita dapat tangkap kecuali yang sudah diternak orang, maka semua itu disebut dengan ihrazul mubahat. Itu semua usaha yang kita lakukan yang awalnya benda itu belum ada pemiliknya, itu ketika kita dapatkan akhirnya menjadi milik kita. Dulu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita hidup di tengah kampung-kampung modern ini, ada namanya ihyaul mawat, rintis, pancang, tebang, tebas, lalu dibuat apa namanya? Dibuat pernyataan berapa yang bisa kita tebas, berapa yang kita pancang itu milik kita. Kenapa? Karena itu belum ada pemiliknya. Ya ulama. Hari libur seseorang pergi ke Indonesia atau pergi ke Sungai Tapung, ambil ikan di dalam sungai, berapa yang bisa kita angkat itu menjadi milik kita dan itu halal. Itu namanya ihrazul mubahat. Akan berbeda ceritanya ketika seseorang mancing, ambil ikan dari sungai lalu masukkan dalam apa namanya? Kantong. Masuk dalam apa? Ember kantong. Berapa? Lalu si A ini cari umpan atau cari makanan ke sebelah. Datang temannya ambil yang di kantong. Mencilok ya? Seseorang yang awalnya ngambil ikan masuk ke kantong itu namanya ihrazul mubahat, itu sah untuk menjadi kepemilikan. Tetapi ketika si B ngambil di kantong orang itu sudah mencuri, tidak boleh lagi dia katakan itu ihrazul mubahat karena sudah ada pemilik sah. Jadi setiap usaha apapun yang kita lakukan itu berhak untuk kita sepanjang sesuatu itu milik umum, artinya belum ada yang
Yang kedua, kepemilikan itu melalui akad, ikatan. Misalnya apa? Albank, jual beli. Apalagi hibah, pinjam meminjam, arahan atau gadai menggadai. Itu namanya melalui akad. Awalnya yang pakai ini milik toko, lalu saya kasih duit, lalu toko menyerahkan ke saya melalui akad jual beli, akhirnya ini menjadi milik saya yang besar. Kemudian ada lagi, harta itu tidak kita usahakan, tidak melalui akad, tetapi otomatis karena peristiwa tertentu itu menjadi milik kita yang sah. Namanya adalah at-tirkah atau al-miras, yaitu harta warisan. Harta warisan itu Ibu, tidak ada usaha apapun dari kita, tidak ada akad apapun dari kita. Apabila seseorang meninggal dunia lalu meninggalkan ahli waris, maka otomatis hartanya itu berpindah walaupun tidak pernah diusahakan oleh ahli waris. Walaupun si bapak tidak pernah, kalau bapak meninggal nanti ini harta warisan bapak, tanpa akad itu pun maka harta itu akan berpindah. Itu namanya harta warisan. Yang keempat, tawallud minal mamluk, yaitu kita boleh memiliki dan itu sah ketika yang kita miliki itu anak dari harta kita. Contohnya, kita punya lembu, punya sapi, punya, otomatis anaknya itu tidak usah kita lagi milik siapa, itu otomatis milik yang punya induk. Kalau kita investasi ada saham, maka keuntungannya itu otomatis pemilik saham, pemilik investasi. Nah, itu namanya beberapa jalan harta ini yang kita miliki. Nah, selain daripada itu, berarti itu cara kepemilikan yang tidak dibenarkan. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kita tidak sempat membahas masalah tentang pemindahan harta dari akad. Karena itu banyak sekali, baik akad konvensional maupun akad modern. Dan ini diperdebatkan oleh para ulama. Contoh akad modern, ambil barang di sebuah market, lalu kita scan, kita bayar tanpa ngomong apa-apa, tanpa ada pernyataan saya jual atau saya beli. Ini sudah menjadi perdebatan ulama kontemporer bahwa akad itu ada yang bersifat siwat, ada yang sudah berbentuk perbuatan. Karena antarodin, suka sama suka itu tidak lagi dengan pernyataan ucapan obol, tapi cukup dengan kita ambil barang kita rasa, kita taruh di kasir, tanpa ngomong apa-apa, lalu di scan, lalu ada duitnya kita sisahkan, maka otomatis itu sudah menjadi milik kita. Dan banyak sekali, ada jual beli, ada pinjaman pinjam, ada raham, ada gadai menggadai dan sebagainya. Tidak sempat kita bicarakan malam ini. Ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu tentang pemindahan harta yang tidak melalui akad jual beli, yaitu terkait dengan perbuatan atau peristiwa sesuatu atau peristiwa tertentu, misalnya dengan meninggal atau lahirnya seseorang. Maka Bapak sekalian, segera mengingatkan, apabila orang tua kita meninggal atau saudara kita meninggal, maka hartanya itu tidak boleh langsung dibagi. Ada beberapa kewajiban yang wajib kita lakukan sebelum bicara tentang harta warisan. Dan ini sudah maklum, masyhur. Pertama apa? Yang pertama itu adalah selesaikan semua urusan jenazah. Kalau dia sakit, kalau apa, semua selesaikan ke urusan jenazah. Sudah selesai itu, yang berikutnya adalah bayar hutang. Kenapa bayar hutang? Bapak-Ibu sekalian, ini adab sekali. Kenapa hutang itu tidak bisa jual sifat? Hutang agami, hutang nggak bisa diwarisi. Yang bisa diwarisi itu adalah harta. Maka sangat malang seseorang yang meninggalkan harta lalu tidak meninggalkan ilmu pada anak keturunannya. Akhirnya karena begitu seseorang meninggal, mereka membagi harta tapi tidak membayar hutang. Karena hutang itu nggak bisa diwarisi. Misalnya ketika kita
wasiat. Wasiat ini terkait dengan apa? Bukan wasiat terkait dengan pesan. Jadi kalau disebut wasiat dalam Al-Quran, dalam fikih itu bukan wasiat. Kalau yang meninggal tolong makamkan di samping makam orang tua, itu bukan wasiat. Dalam artian wasiat harta itu pesan biasa. Nah, sementara wasiat itu adalah terjadinya pemindahan harta. Saya kasih contoh. Ketika seseorang meninggal, nah besok kalau bapak meninggal, ini ada 2 miliar. Antar 1 miliar ke musola Al-Ikhlas. Nah, kasih sama pengurus ya. 2 miliar ini 1 miliar ke bapak meninggal, ada antar 1 miliar ke. Kalau bapak meninggal, antar 1 miliar ke masjid. Itu apa namanya? Wasiat. Lalu meninggal bapak itu, apa yang harus dilakukan oleh anaknya? Bolehkah dia ngasih 1 miliar kepada masjid? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena wasiat itu maksimal hanya 1/3 dari harta. Boleh tapi nggak boleh 1 miliar. Wajib diantar wasiatnya tapi nggak boleh 1 miliar. Kenapa? Karena nanti ketika diantar 1 miliar, satu telah melanggar aturan Allah lebih dari 1/3. Yang kedua berarti kita zalim, semua ada harta orang lain yang kita ambil dan diantar ke masjid. Jadi wasiat itu Bapak Ibu sekalian berlaku pemindahan hartanya itu setelah seseorang meninggal dunia, tetapi perintah dan akadnya itu dilakukan pada waktu masih hidup. Itu namanya wasiat. Contoh kedua, harta ada 3 miliar. Banyak 3 miliar, banyak sih. Saya nanti di sini saya bilang banyak, tapi banyak orang rumah sedikit kan. Harta ada 3 miliar. Lalu kalian bertiga, laki-laki, anaknya laki-laki. Ketiganya laki-laki. Besok ketika bapak meninggal, laki-laki, perempuan. Kalau bapak meninggal, semua harta ini untuk kamu ambil 1 miliar, untuk kamu ambil 1 miliar, untuk kamu ambil 1 miliar sama anaknya. Meninggal bapak itu boleh nggak? Enggak. Kenapa? Ini cewek. Karena perempuan tidak. Saya ulangi lagi. Kalau anaknya semuanya laki-laki, nah, semuanya laki-laki. Ini untuk kamu 1 miliar, ini untuk 1 miliar, untuk 1 miliar. Kapan berlakunya? Setelah saya meninggal. Kalau bapak meninggal untuk kamu 1 miliar, ini 1 miliar, 1 miliar. Boleh nggak? Boleh. Mestinya nggak ada lagi misalnya tiga itu. Saya belum bicara barisan. Saya di sini nggak ada lagi, tinggal 3 saja. Boleh nggak? Boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena wasiat itu tidak boleh kepada ahli. La wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Anak kandung itu ahli waris, tidak boleh. Kenapa? Karena tanpa wasiat pun dia mendapat itu melalui akikah atau al-faraid. Tidak boleh berpesan kepada anaknya ahli warisnya bahwa untuk kamu ini, untuk kamu ini, untuk kamu ini. Dan dilaksanakan setelah dia meninggal. Tetapi begini, bapak ada 2, duit 3,5 miliar. Ini ada 1 miliar ambil oleh kamu. Ini 1 miliar ambil oleh kamu, ini 1 miliar ambil kamu. Yang 500 itu bapak. Boleh meninggal bapak itu, ini untuk kamu. Boleh nggak anak-anak ambil? Kalau dibagi sebelum dia meninggal boleh. Sebelum dia meninggal boleh. Apa namanya? Hibah. Jadi kepada ahli waris itu boleh memberikan harta, tetapi waktu masih hidup. Sementara setelah meninggal
itu tidak boleh mewasiatkan harta kepada ahli waris. Jadi wasiat itu maksimal sabar. Ini anak kandung, ini anak kandung, ini anak angkat. Biasanya tempat kami, mungkin di kita ini sama adat kita ya. Yang sukses itu biasanya nggak sama orang tua, karena dia menjadi orang hebat di kampung orang. Rata-rata begitu di sekolah kan tinggi-tinggi, dapat jodoh tempat orang, diangkat jadi direktur sana, diangkat pekerja sini, bergaji sana. Akhirnya apa? Anak laki-laki yang pertama itu kerja di kampung orang. Anak laki-laki yang kedua kerja di kampung orang. Tinggal satu orang ini anak angkat perempuan. Karena yang ini sudah sukses, yang ini sudah sukses, kebetulan yang di rumah ini yang jaga kita hari-hari itu tidak sesukses abang kandung abang angkatnya anak kandung kita. Lalu tiba-tiba datang perasaan kita, udahlah yang memelihara saya dari waktu saya sakit sampai saya ada usul begini adalah anak saya, karena begitu udahlah kamu ambil aja separuh harta ini, karena jasa saya, jasa kamu kalau bahasa itu membolo, jadi menjaga itu begitu membolo, memelihara. Jadi kamu itu setengah ini, boleh nggak? Selain itu tak boleh. Tak setelah meninggal. Nah, setelah meninggal jadi satu lagi. Ini udah sukses, ini udah sukses. Anak angkat yang jaga kita nih, kita kasih sepertiga, setengah tanah, dan ini adalah kita telepon, anggaplah yang tua kita panggil abang, biasanya orang tua panggil yang tua abang, panggil abang keduanya bang. Kalau abang meninggal, kalau yang meninggal, separuh hartanya jangan kamu ambil. Ini akan diserahkan ke adikmu yang perempuan ini. Adiknya adalah adik angkat setelah meninggal. Meninggal bapak tuh, boleh nggak si anak perempuan ini ambil separuh? Boleh aja kalau yang dua tadi setuju. Ini setuju nih? Boleh lah kalau Boleh nggak? Boleh. Nggak. Tidak boleh. Kan setuju. Udah meninggal. Tidak boleh. Kenapa? Karena wasiat itu hanya boleh sepertiga. Yang kedua, boleh. Kenapa boleh? Karena si anak angkat ini boleh menerima wasiat karena dia bukan termasuk ahli waris. Lalu ini rela, ikhlas. Bagi agama, bagi dulu Pak, dibagi dulu untuk dia. Lalu kalau nanti yang merasa orang tuanya itu diasuh oleh adik angkatnya yang sangat berjasa, lalu dia punya simpati, akhirnya apa? Harta yang sudah milik dia itu secara warisan boleh dia hibahkan kepada adik angkat itu, walaupun dihibahkannya semua harta warisan yang diterima dari orang tuanya. Sebab apa? Ketika dia berikan kepada adiknya itu namanya hibah, ketika dia mendapatkan namanya warisan. Silakan bertanya kalau ada yang perlu ditanyakan sebelum kita. Assalamualaikum. Ya silakan Pak. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau bisa jawab, dicatat. Amin. Ya, berkenaan dengan Bapak yang nanya tadi itu bisa atau tidaknya itu, saya memahami begini. Ketentuan yang paling besar setelah meninggal itu adalah waris, ya. Tapi kalau dipahami boleh, semua orang sepakat di dunia yang mengatakan itu boleh, tetap bertentangan dengan hukum Allah dan itu tidak boleh. Saya ingin Ustaz mengatakan seperti itu. Sebab begini, kalau boleh dan tidak boleh, kalau orang sepakat itu boleh, jadi boleh dia gitu. Padahal hukum waris itu hukum Allah yang tidak boleh ada yang menentangnya. Jadi saya ingin Ustaz mengatakan itu jelas dan tegas. Waris titik, tidak ada lagi sanggahan. Walaupun semua orang setuju. Tapi kalau bicarakan teknis tadi itu udah lain lagi gitu. Jadi nggak tegas hukum itu nampak sama saya gitu. Ya. Oke. Wasiat tadi dia kasih separuh ke anak-anak itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Itu dilakukan saat si bapak itu masih hidup. Jadi dia
sampaikan ke anak angkatnya, kamu saya kasih warisan sepertiga. Kasih tak bisa, kamu gimana? Setengah. Warisan tadi diberikannya kan artinya sebelum dia meninggal kan. Kalau seseorang belum meninggal tidak ada harta warisan. Berarti kalau harta dia contohnya ayah. Makasih Pak. Misalnya begini, ini ada 2 orang anak ini. Lalu ketika dia belum mau meninggal, tapi sudah terasa kodenya sudah terasa, akhirnya diteleponnya, Bang, yang melihara Bapak adalah adik ini. Diberikan setengah. Nah, Abang akan kasih sama adik angkatmu itu setengah, tapi dikasih sekarang. Oh, boleh. Ya. Cuma setelah meninggal itu tidak boleh, karena setelah meninggal harta yang ditinggalkan itu akan otomatis menjadi hak waris dan boleh hanya sepertiga. Apa waktunya? Nah, Ya. jadi singkatnya gini. Perlu juga jadi berilmu itu perlu ya, meninggalkan anak yang berilmu. Mungkin dengan anaknya dengan berilmu tadi, meskipun ayahnya membuat wasiat separuh, lalu yang berilmu itu mengumpulkan semua ahli warisnya bahwa kamu berhak 1, ini berhak 2, berhak 3 kan gitu. Yang namanya anak angkat mungkin nggak dapat hak. Lalu dengan berembuk dia kan, ya udahlah kami nggak mengambil ini biar kita kasihkan ke anak angkat aja. Itu mungkin yang maksud Ustaz kan. Ya. Jadi di sini ilmu main perlu gitu. Sehingga tidak memberatkan orang tua kita yang meninggal yang memberi wasiat itu dan kita melakukan agama yang betul gitu ya. Betul Pak. Itu yang maksudnya kan. Ya, artinya apa? Walaupun hartanya sama, tapi kejadian dan faktanya berbeda. Itu kedudukannya berbeda. Ketika dia kasih pada waktu hidup namanya hibah, ketika setelah dia meninggal itu namanya Waris wasiat. dan wasiat tadi. Nah, waris untuk anaknya tetap. Kemudian apabila warisan sudah dibagi, akhirnya si 2 ini rela karena dia penghidupannya sudah cukup, rela memberikan kepada adik angkatnya ini karena berjasa mengasuh orang tuanya. Maka pemberian yang pertama itu adalah waris, pemberian yang kedua kepada adiknya itu disebut dengan hibah. Berapa besar hibah dibolehkan? Ya, unlimited tidak ada. Karena ketentuan yang penting apabila hibah itu diberikan kepada waris anak kandung kepada ahli waris dengan syarat adil. Hibah itu berapapun boleh Pak, dengan syarat adil. Terus kan. Ya, Ini silakan. bicara waris, misalkan ini waris ya, sudah ada waris, tinggal hartanya sudah meninggal sama Pak, dari waris kan semua hartanya. Dia punya anak perempuan 2. Dari misalnya umurnya 10 nih, apakah boleh dibagi sesuai hukum syariah di mana anak perempuan dapatnya berapa? Sementara dia dua-duanya perempuan. Istrinya masih. Ya, ini nanti teknis waris. Siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, maka harus diingat betul Pak. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi ahli waris. Kemudian ada waktu yang saya jawab dua itu. Oke, sebentar. Kita lanjutkan dulu sampai wasiat tadi Bu. Ya, sampai wasiat. Kemudian prinsip-prinsip waris itu Pak, 1, tidak mesti ada akad. Begitu seseorang meninggal, otomatis harta itu milik ahli waris. Nama otomatis itu dalam syariat disebut dengan ijbari, otomatis. Lari pun kita kemana-mana. Kalau bapak kita meninggal, bapak kandung kita meninggal, otomatis kita bagian dari ahli waris. Yang kedua, ahli waris itu yang tujuannya adalah untuk menghindari konflik dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian dalam Islam itu kewarisan itu dilaksanakan secara keadilan. Nah, keadilan di sini bukan keadilan adat huruf, tapi keadilan syariah. Oke, oleh karena itu supaya mudah Bapak Ibu sekalian, apa beda waris, apa beda wasiat, apa beda hibah? 1, wasiat
itu perpindahannya itu akadnya pada waktu seseorang masih hidup, tetapi perpindahannya itu setelah meninggal. Itu namanya wasiat. Jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Itu wasiat. Sementara warisan atau miras, penerimanya jelas. Penerimanya adalah ahli waris. Jumlahnya tidak bisa kita pikirkan karena sudah diatur oleh Allah dalam surat An-Nisa itu. Kemudian baru boleh dilakukan setelah seseorang meninggal. Adapun hibah itu boleh kepada siapapun, baik kepada tidak ahli waris maupun kepada ahli waris boleh, dengan syarat itu dilakukan setelah ketika seseorang masih hidup. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apabila kita lihat ini kaji-kaji lama, tapi jarang juga diulang-ulang. Maka dalam Islam ada 25 tadi yang menyebabkan seseorang itu menjadi ahli waris. Pertama, akad perkawinan. Begitu seseorang menikah, maka pasangannya menjadi ahli waris. Baik 1, 2, 3 ataupun 4. Kesemuanya itu menjadi ahli waris yang setara. Ya, karena dia menduduki fungsi sebagai istri. Ustaz, 1, 2, 3, 4 tadi apa maksudnya? Istri yang Apa maksudnya? Apabila dia ta'addud az-zawaj, itu terjadi istrinya yang berbilang-bilang. Sebetulnya orang paham. masalahnya istrinya baru 2. Jadi posisinya adalah kalau istrinya lebih dari 1, maka bagian dari istri itu dibagi Lebihnya. Kalau 2 bagi 2, kalau 3 bagi 3. Tetapi peruntukannya itu hanya boleh diambil untuk istri. Itu statusnya Kalau sama semua Ustaz. ya istri sama semua. Walaupun sudah cerai sekarang. Kalau cerai tidak ada lagi ahli waris. Kalau di Indonesia, di Indonesia, akhirnya ada yang disebut dengan harta gono gini. Dan ini hanya ada fikih di Indonesia. Ini bolak-balik lah buku fikih lama itu, baik Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, tidak ditemukan harta gono. Ini hanya ada di fikih Indonesia. Kenapa coba? Salah satu penyebabnya adalah karena kewajiban nafkah dalam fikih itu mutlak kewajiban suami. Sementara di Indonesia partisipasi nafkah kadang dibantu oleh para akhirnya fikih Indonesia akhirnya apa? Memutuskan Harta muncul harta gono gini. Apa harta gono gini? Itu harta yang didapatkan setelah akad nikah. Apabila terjadi perceraian, biasanya pengadilan membagi harta sesuai dengan keputusan pengadilan. Tapi itu bukan maksud kita. Artinya yang kita maksudkan adalah ketika seseorang meninggal lalu masih ada ikatan perkawinan, maka otomatis dia menjadi ahli waris. Oke. Yang kedua, Jadi orang Indonesia ini tidak termasuk kalau fikih kita nggak ada ya orang Indonesia. Ada betul ini nggak pernah kita bilang. fikih 14 ada Pak. Makanya di Arab orang heran kok ada harta gini. Kenapa? Karena di Arab itu kewajiban nafkah ada pada laki. Di tempat kita kadang, mohon maaf, istrinya lebih berpencarian, lebih produktif daripada dia, lalu cerai. Tidak mungkin dia tidak dapat harta warisan kan? Maaf. Tak mungkin dia tidak dapat harta begini karena harta itu justru berasal dari usaha berdua. Ini ijtihad lokal namanya, ijtihad Indonesia. Kalau dibawa ke hakim Arab, ibu pergi aja. Kalau terjadi perceraian, istri itu pergi.
Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan apa. Kalau tempat kita laki-laki yang pergi. Apalagi ada kita. Saya agak ada pertanyaan. Sebenarnya kita kan masih hidup. Lalu kita kasih sama anak-anaknya kan semua. Ini rumah ini saya kasihkan si A. Meski saya udah ini masa hidup saya udah ngasih 3. Iya ada. Itu kan bukan wasiat namanya kan katanya. Hibah. Iya hibah. Terus yang B kasih yang ini ya ini. Jadi jangan sampai kalian berkelahi kalau kalian meninggal kan. Ini udah punya kamu ya ini gitu. Meskipun belum diambil lah katanya itu udah namanya bukan wasiat kan. Perpindahan harta itu kalau hibah Pak ketika seseorang masih hidup. Ya, maksudnya ada kira-kira. Ruko ini untuk kamu. Untuk kamu nih. Untuk Ruko si ini A, untuk kamu. untuk kamu ini. Nah, yang kamu ganggu ya. Nanti kalau Besok bapak yang meninggal, lain bapak meninggal, tinggal ini aja yang hari ini ya. serahkan langsung. Itu kamu serahkan langsung. Meskipun sekarang belum kamu kuat, ini udah kamu pegang lah ini ya. Ya, itu hibah Pak. Itu udah sah berarti itu bukan Besok wasiat. ini dia Ya. Hibah. Ya, bukan wasiat lagi ya. Tidak wasiat. Pertama wasiat tidak boleh kepada anak kandung. Yang kedua wasiat itu berlaku setelah seseorang meninggal. Meskipun kadang kenyataan ini masih pangsewanya masih kita ambil juga kadang-kadang nggak mau Jadi yang berjanji Pak, Nah, ini untuk kamu, tapi untuk Maisha untuk menyambung hidup Bapak supaya datang ke kalian mungkin sewanya tolong bantu Bapak. ya, gitu boleh ya. Tergantung akan lancar, tapi hibah itu artinya kepemilikannya sudah berpindah pada waktu seseorang masih hidup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua karena nasab perkawinan anak. Nah nasabnya ada 2 Bu, ada 3. Ada ke bawah, ada ke ada ke atas, dan ada ke samping. Contoh, ke atas itu berarti ibu, bapak kita. Ke bawah itu anak keturunan kita. Ke samping itu adalah saudara mara, saudara-saudara kita, saudara kandung kita. Ada akhul syakik, ada ukhtun syakikah, ada macam-macam, ada saudara kandung, saudara sebapak, dan sebagainya. Nah, itu satu dulu. Itu namanya ahli waris. Tapi nanti tak semua ahli waris itu mendapat harta warisan. Apalagi teknis agamanya. Contohnya apa? Ketika kita punya keturunan, maka yang ke samping itu dapat. Ketika kita punya keturunan anak kita, maka saudara kandung kita tidak dapat. Dia adalah dalam posisi termahjub, waiting list. Ya. Tapi dia tetap ahli waris, cuma ahli warisnya tidak bisa eksekutorial, tidak bisa diserahkan sepanjang si A ini punya keturunan. Nanya yang ini Ustaz, dia nggak punya keturunan, ya kan? Sehingga karena dia nggak punya keturunan, dia mewariskan ini semua untuk yayasan. Apakah itu berusaha ya? Nah, yang keempat Pak, ketika seorang Karena yang nggak punya keturunan, yang nggak punya ahli waris, nggak punya saudara. Saudara masih ada biasanya. Saudara masih ada, tapi semuanya udah diwariskan ke yayasan. Nggak boleh Pak. Boleh. Nah, itu sudah banyak terjadi satu banyak terjadi satu. Kalau saudara kandungnya ada, maka saudara kandungnya menjadi ahli waris. Kalau bapaknya ada, berarti bapak nenek berapa ibunya menjadi ahli. Nggak boleh orang lain mengantarkannya ke Baitul Mal atau ke yayasan, karena itu bukan milik dia. Yang boleh kita sedekahkan itu adalah milik kita. Padahal harta itu adalah milik saudara kandung dia. Dia masih hidup, ya pas kita masih hidup, dia bapaknya udah nggak ada, anak nggak ada, istri udah nggak ada, atau suami nggak ada, yang ada cuma saudaranya aja.
Tapi dia ketika itu dapat diwasiatkan nih mau meninggal itu sudah dibuat surat wasiat ini untuk yayasan. Gitu. Boleh pakai, tapi jumlah wasiatnya nggak boleh sebanyak. Itu semuanya Ustaz. Nggak boleh Pak. Apabila seseorang bapaknya nggak ada lagi, oke? Dia tidak punya anak, tapi dia punya saudara. Lalu dia buat surat wasiat, apabila saya meninggal, antarkan harta saya ke yayasan. Tidak boleh kita antar semuanya Pak. Yang boleh kita antar sepertiga, dan 2/3 harus dibagi secara faraid kepada saudara kandung dia. Kalau enggak berarti kita merampas harta. Jadi gini Bu, ini kalau masalah waris ini agak garis sedikit. Contoh gini, ini ada kotak anak yatim di sini kan? Ada. Di masjid ada anak yatim. Jadi jangan kalian makan harta anak yatim. Itu Pak, dalam fikih itu bukan harta anak yatim. Itu uang infak, uang sedekah untuk anak yatim. Yang mana harta anak yatim? Harta anak yatim itu kita takut mengambil uang yang anak yatim di masjid, tapi hari-hari kita makan harta anak yatim, berbahaya Pak. Siapa harta anak yatim itu? Meninggal bapak nih, ada punya anak yatim 2 tahun, ETO dilamar oleh om baru. Harta warisannya belum dibayar dan dibagi untuk anak yatim ini. Tiba-tiba dapat runtuhlah om ini. Hiduplah dia bergelimang dengan harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami pertama. Hiduplah dia hari-hari bergelimang dengan makan harta anak, walaupun tak pernah diambil kotak di masjid. Itu orang itu paling berbahaya. Maka ketika seseorang meninggal itu, setelah wasiat, setelah hutang, wajib dibagi. Sebab kalau dibagi nanti takutnya seseorang makan harta orang lain, atau seperti Bapak sampaikan tadi, diantarnya semua harta itu kepada yayasan, padahal itu milik orang Masih ada saudara. lain. Ini yang menarik tadi Ustaz. Kalau janda yang kaya tadi, kan janda kaya Ustaznya kan yang masih muda itu. Itu Saya nggak tahu masih muda atau enggak. ya. Ya anggaplah masih muda. Karena tadi dari urusan Ustaz tadi itu kan ada bapak yang sambungnya itu kan tambahnya mungkin dia agak kerja sehingga makan itu kan sangat berbahaya tadi kan. Ini kalau dimasak gimana caranya untuk mengingatkan Ustaz? Ya, mengingatkan dengan ilmu, maka setelah orang meninggal, setelah hutangnya dibayar, jenazah sudah diurus, wasiat sudah dibayar, maka segera bagi harta Waris. Saya Pak, kenyang boleh kata-kata terlalu banyak lah saya selesaikan masalah ini, sebab mendahulukan perasaan daripada syariat. Kenapa maksud saya? Tidak mungkinlah kita bagi harta warisan kan baru 2 bulan, baru 3 bulan, baru 2 bulan, baru 3 bulan. Itu tidak boleh Pak beragama. Contoh yang paling saya hadapi kemarin itu Pak, gara-gara menurut adatnya bagus itu simpati terhadap almarhum, meninggalkan kesyariatan daripada simpati terhadap almarhum. Masa kita bagi harta warisan, orang tua kan masih 6 bulan. Salah seorang kaya meninggal, kaya sekali meninggal, lalu meninggalkan 2 orang putra kandung dan 1 orang anak angkat putri. Oke. Setelah meninggal disarankan segera bagi harta warisan. Tapi oleh adat kampung kita merasa itu tidak betul karena nggak punya perasaan. Siapa tahu Pak, ini kejadian. Baru 3 bulan bapaknya meninggal. Ketika bapaknya meninggal, maka semua harta itu dikendalikan oleh abangnya tertua. Abang tertua dianggap yang paling cakap. Abang tertua ini punya anak, punya istri. Sementara adiknya itu belum punya istri waktu itu. Karena si bujang ini merasa percaya betul kepada abangnya untuk mengelola harta itu dan gak mau dibagi,
qadarullah 3 bulan setelah itu meninggal abangnya. Oh, Yang tua tadi. Ini kejadian Pak. Barulah cekcok antara ponakan dan istri abangnya itu dengan adiknya itu. Apa yang terjadi? Menurut anak kandung si abang ini, paham ya? Dia berhak di atas harta warisan bapaknya, bukan kakeknya, bapaknya. Sementara si omnya ini, pamannya ini apa namanya? Pakciknya ini merasa itu milik dia. Masuk lagi istrinya, saya ini kan istri abang kamu, saya ini ahli waris. Berat Pak. Lalu gimana cara penyelesaiannya? Harus bersabar. 1. Ketika itu terjadi, yang pertama dibagi itu bukan harta abangnya, tapi harta bapaknya. Bagi dulu Pak. Nah, nanti ada masalah. Mana harta asal warisan, mana harta yang dikembangkan 3 bulan oleh abangnya ini. Ya, ini berbahaya. Maksud saya hanya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, apabila peristiwa meninggal lalu sudah disebutkan yang tadi, segera bagi harta warisan. Persoalan dieksekusi, persoalan langsung diduduki, diambil, itu urusan kekeluargaan. Tetapi kepemilikan tidak boleh didamaikan. Sebab apa? Bisa saja melahirkan sengketa ahli waris yang ke level ke-3. Ini kuat sekali, sangat berat sekali. Akhirnya apa? Terjadilah macam-macam keluarga tangga lain sebagainya. Kemudian sekalian, ya, kemudian yang berikutnya adalah apabila tidak ada harta warisan maka diberikan kepada Baitul Mal. Itu bisa kita bahas. Tidak semua ahli waris itu mendapat harta warisan. Pertama, kalau dia masih ada hak bahwa ahli waris pokok, maka ahli waris berikutnya itu terhalang. Misalnya cucu terhalang oleh anak, selagi ada anak cucu tidak berhak. Selagi ada anak maka saudara mara tidak berhak. Yang kedua, syarat warisan Pak, seseorang itu hidup di saat ahli waris meninggal. Ya, seseorang masih hidup walaupun hidupnya itu 2 detik. Dan ini banyak kejadian Pak, ketika mohon maaf kalau sudah mentali ketika terjadi kecelakaan. Bagi Islam mesti Pak diketahui secara medis siapa yang sudah meninggal. Kalau misalnya ada bapaknya satu mobil, alhamdulillah, ada anak kandungnya, lebih duluan anak kandungnya meninggal, walaupun hanya 5 detik, baru bapaknya, maka anak atau cucu dari abangnya yang pertama meninggal ini tidak mendapat warisan dari harta kakeknya. Istrinya boleh menuntut Pak. Sebab apa? Tidak terpenuhi kriteria ahli waris Pak. Dia lebih meninggal duluan daripada ayahnya yang punya harta. Maka syarat utama adalah seseorang menjadi ahli waris adalah ketika dia hidup di saat pewaris meninggal. Meskipun dia si yang anak itu punya istri, punya anak. Walaupun punya istri punya anak, dia anak istrinya hanya mendapat harta warisan dari harta dia. Anak istrinya tidak dapat harta warisan dari harta kakeknya yang meninggal 5 menit setelah dia meninggal. Ada apa tulis Pak? Paham saya. Nah, ini ilmu baru ini. Ya, sekali. Ilmu baru ini Ustaz. Ini ulama cuma jalan kita bahas. Baru ini kan. Mudah. Baru seseorang itu bisa menjadi ahli waris apabila dia hidup di saat pewaris meninggal. Kalau dia duluan meninggal, maka dia tidak menjadi ahli waris. Sehingga anaknya tadi, istrinya tadi hanya boleh membagi harta yang ditinggalkan oleh suaminya, tidak mendapat harta yang ditinggalkan oleh mertua
normal udah Pak Ustaz. Enggak, Pak. Kalau hukum negara kan enggak. Asal anak dapat. Asal anak kan. Berarti hukum orang dengan hukum Islam yang ini berarti berbeda ini kayaknya. Iya, walaupun hukum nasional Pak, misalnya nanti ke pengadilan dibawa ke pengadilan agama dengan kompilasi dan hukum nasional, kalau diketahui dia meninggal duluan daripada bapaknya, maka hakim akan mengeluarkan dia dari ahli. Gini Pak. Walaupun nanti ketika harta warisan sudah dibagi, lalu muncul musyawarah keluarga yang memiliki ahli waris, akhirnya dia limpahkan kepada iparnya ini, kepada mantan atau janda dari adik atau abangnya ini boleh. Atau anaknya. Saya kan gini Ustaz. Semuanya saya punya anak, ya kan? Ini bagus kan? meninggal sebelum saya. Bagus itu kan? Ya. Sebenarnya anak saya ini dia punya anak, jadi saya punya cucu nih. Jadi cucu saya ini nggak berhak ketika saya meninggal tadi. Meninggal ada. Maksudnya gitu juga. Kan dia punya anak, punya istri, punya cucu. Kalau saya sih kan cucu ini juga berhak menerima gitu. Kalau anaknya meninggal duluan dari saudaranya ada. Artinya cucu kan nggak dapat tadi saja. Nggak dapat, cuma diterangkan Pak Ustaz. Ya, jadi gini, Nanti cucunya nggak dapat apa-apa nanti kan kalau jangankan cucunya, menantunya saja tidak dapat warisan dari mertuanya yang meninggal. kalau menantu nggak apa-apa Mas ya. Tapi cucunya tadi Cucunya tetap tidak dapat, Pak. kan cucu itu kan satu masih sedarah Mas ya. Ya, cucu yang dapat itu, dia tidak dapat pertama karena ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakek. Iya betul. Sehingga ketika ayahnya itu meninggal, sebelum kakeknya meninggal, otomatis ayahnya tidak menjadi ahli waris dari kakek. Tapi kan cucu itu masih darah dulu Ustaz. Sedarah ini ya. Saya punya anak laki-laki. Ya, Laki-laki. Ini kan penyambungan ini. Definisi waris dan pewaris ini harus jelas Ustaz. Maksudnya gini, kalau dipahami gitu juga repot ya. Jadi maksudnya gini, yang mewarisi siapa, yang mewarisi siapa, yang penerima waris siapa gitu. Pewaris itu orang yang meninggal. Nah, yang tahu Pak, Definisinya pewaris itu orang yang meninggal. Ahli waris itu orang yang masih hidup. Jadi itu tadi Pertanyaan saya kan kalau bapaknya kan enggak, tapi cucunya itu tadi nggak dapat. bapaknya aja udah duluan mati daripada anaknya. Kenapa cucunya tidak dapat ahli warisan? Karena ayahnya itu saja tidak menjadi ahli waris. Kenapa? Walaupun dia anak kandungnya, tetapi meninggalnya lebih duluan daripada pewaris. Bisa juga gini, kalau bapaknya yang meninggal tadi si anak itu kan, yang dimaksud tadi itu kan, kalau dia yang meninggal duluan daripada bapaknya, seharusnya dia yang memberikan waris kepada atuknya tadi itu. Ya, betul. Jadi kalau diperinci lagi Pak, apabila dia meninggal, justru bapaknya yang meninggal 5 menit setelahnya itu menjadi ahli waris dari anak. Ya. Nah, saya kok masih belum Mudeng. enggak mudah karena kalau sebenarnya Ya. bapaknya itu punya anak 3, artinya banyak. Kebetulan yang 2 ini pintar-pintar sini nih pas yang nggak mampu mati duluan, dia punya anak kan, terus 2 dari jolim, berarti ada keturunan saya nanti yang nggak bisa makan kan, itu kan rasanya nggak ini apa Etis ya, secara agama kan ya. betul maksud saya Pak Ustaz? Paham saya. Paham kan? Ya. Bukan masalah itunya. Paham nggak Ustaz? Makanya ada cara lain Pak, ada cara lain bukan bagi warisan. Ya. Nggak waris lagi. Setelah Impor. yang anak yang tadi, 3 tadi. yang 2 tadi, yang 1 kan meninggal nih. Nah, Kebetulan pula hidupnya susah kan itu. Nah. Yang hidup ini kaya-kaya. yang kaya jolim pula. Ini Banyak loh Dal. Yang kaya itu lebih parah daripada yang miskin. kalau soal itu nanti. Itu dramatis. Artinya begini, betul. Nah, Yang meninggal ini miskin, biasa. yang hidup ini kaya. Tapi karena dia meninggal duluan daripada bapaknya, walaupun dia miskin, dia tidak mendapat ahli waris. Cuma ketika waris sudah dibagi,
Zolim itu namanya kekerabatan. Akhirnya berundinglah orang ini. tidak boleh untuk dibolak-balik. Harta warisan yang sudah dibagi rata kepada ahli waris, Iya. maka dia hibah. Ya, itu kalau yang dua tadi itu waras, artinya nggak waras susah. Dan itu banyak terjadi loh Pak. Banyak terjadi sehingga orang yang ini sampai miskin nggak punya rumah, Pak. Jangan kan rumahnya beda gitu. Jadi kalau seperti itu rasanya tuh Iya. Kurang Tidak ya? waras. nggak tahu saya Allah membuat aturan seperti itu, tapi kalau saya kok rasanya masih Ya. belum tepat. Ya itu Pak, itu keadilan. Tilka hududullah. Itulah aturan Allah. Ya, itulah aturan kok sampai sempat kok bisa. Pak RT bantu dia nanti. Wah, orangnya yang zolim, bukan aturannya sana gitu. Yang salah itu adalah yang zolim. Aturannya benar. Oke, kita tutup sebentar lagi Ya. ke pertanyaan tadi. Apabila RT, Pak RT tahu Pak RT banyak. satu orang akan dia serba. Ya, gaji semua. Jalan tuh 3 hari 3 malam. Kalau lebih dari satu orang perempuan itu maka dia mendapat uang dan Ini kan saudara laki-laki jadi yang meninggal dapat kan? Kalau dia punya perempuan semua. kalau dia punya keturunan, Itu sebenarnya perempuan semua. ya dia saudara itu dapat. Saudara kandung dari ayah. Kalau dia punya keturunan baru saudaranya ada. Nah, jadi terputus. Jadi itu tadi yang Ya, ada dua versi ini. Ada Ustadz ini mengatakan dia punya anak perempuan semua. Begitu si bapaknya meninggal, saudara dari bapaknya ini dapat hak waris. Katakanlah saya punya saudara laki-laki. Saudara saya. Ya, jadi kaidah umumnya karena nanti ada beberapa hal dalam teknis warisan itu nanti kalau ada Allah memberikan waktu lah baik saya maupun saya bersambung lagi kita dudukkan teknis pembagiannya, kita coba uji misalnya ya, kita uji sesuai kemampuan kita. Intinya begini Pak, selagi ada keturunan saudara tidak Mendapat. itu dulu ya. Kemudian apabila jumlah anak itu nanti lagi terus lagi berapa, siapa dapat berapa itu. Kalau laki-laki tidak punya anak, maaf, istri meninggal tidak punya anak, maka suaminya dapat 1/4. Kalau dia punya anak, maka dia dapat 1/4. Kalau istri tidak punya keturunan, kalau suami meninggal maka istrinya mendapat 1/4. Kalau dia punya keturunan, maka dia dapat 1/8. Semuanya itu kalau dibagi pastilah lidzakari mislu hadzal unsayain. Setiap pembagian yang diatur oleh Allah, ujung-ujungnya laki-laki pasti dapat 2 bagian dari perempuan. Maka teknisnya Pak, misalnya perempuan 1, laki-laki 1, perempuan 2. Anggap itu saja ahli warisnya. Cara baginya gimana Pak? Mudah saja. Cara baginya dibagi 5 harta itu Pak. Memang dibagi 4. Selain anaknya yang putra, putri 2, laki-laki 1, perempuan 2. Anggap ada lagi ahli waris yang lain. Maka cara membaginya dibagi 4 saja harta itu. 2 bagi ambil oleh laki-laki, 1 oleh perempuan, 1 oleh perempuan. Atau laki-laki 2 bagian. perempuan 1, dibagi berapa tuh? 5. Dibagi 5. Lagi 2, 4, 2, 4, kali 2, 1, 1. Bagi 5. Besok udah siapa Pak tulis sekarang udah masih bisa dia. jadi intinya lidzakari mislu hadzal unsayain. Itu laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Mudah-mudahan membantu menegakkan ilmu ini walaupun agak kurang, supaya ini syariat Allah yang terlupakan, ilmu ini jangan dibahas orang. Mudah-mudahan ini mendatangkan keberkahan kita dalam urusan harta mengharta sesama
Amin. Baru Kita tutup sementara. Doa para majlis. Subhanallah wa bihamdihi. dapat baru sekali.